Nama saya Iksya Sitinja, NIM saya 180305032. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air dan aktivitas air pada bahan pangan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kadar air. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari air. Air merupakan salah satu unsur terpenting dalam bahan pangan. Air terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada air bebas, air terikat kuat, dan air terikat lemah. Kadar air merupakan persentase kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan. Umumnya dinyatakan berdasarkan basis basah maupun basis kering. Kadar air pada bahan pangan memiliki peranan yang penting karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air pada bahan pangan perlu diketahui untuk memberikan perlakuan apa yang tepat pada bahan pangan tersebut, karena kadar air yang banyak pada bahan pangan akan mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme, kerusakan kimiawi, dan kerusakan enzimatik pada bahan pangan, sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan pada bahan pangan tersebut. Nah, air yang berperan dalam kerusakan bahan pangan tersebut ialah air bebas. Selanjutnya saya Koni Steventina dengan NIM 1816 akan menjelaskan mengenai aktivitas air. Aktivitas air adalah jumlah air bebas yang digunakan mikroba untuk tumbuh. Perhitungan nilai AW sendiri atau aktivitas air dapat dihitung dengan tekanan uap air dan juga tekanan uap air murni. Tekanan uap air murni itu bernilai sama dengan 1. Dan untuk nilai aktivitas air dibagi menjadi 3, yaitu nilai AW dari bakteri itu sama dengan 0,91 dan jenis bakteri juga ada dapat tumbuh dengan nilai AW 0,75. Sedangkan untuk kamir nilai AW-nya itu sekitar 0,88 dan untuk jenis kamir lainnya juga dapat tumbuh sekitar 0,6 dan juga kapang memiliki nilai AW sekitar 0,8. Saya Afnistika Lingging, NIM 18030508. Di sini saya akan menjelaskan berapa kadar air yang dimiliki oleh dodol, bagaimana cara pengujian kadar airnya, dan apa dampak dari jumlah kadar air tersebut. Dodol dari tepung beras ketan putih merupakan yang paling banyak ditemui. Proses pembuatan dodol prinsipnya melibatkan pencampuran dan pemanasan pati pada suhu yang tinggi hingga mencapai kadar air dan aktivitas air tertentu. Kadar air pada dodol berkisar antara 15,21% sampai 19,90% dengan AW 0,674 sampai 0,721. Bagaimana cara pengujiannya? Uji kadar air pada dodol bisa dengan menggunakan metode gravimetri. Sampel sebanyak 3-5 gram ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah dikeringkan dan diketahui bobotnya. Kemudian sampel dan cawan dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Cawan didinginkan dan ditimbang, kemudian dikeringkan kembali sampai diperoleh bobot konstan. Kadar air dapat dihitung dengan rumus kadar air basis basah sama dengan W dikurang W1 dikurang W2 per W dikali 100 dan kadar air basis kering yaitu W dikurang W1 kurang W2 per W1 kurang W2 dikali 100 dengan keterangan W sama dengan bobot sampel sebelum dikeringkan atau dalam satuan gram, W1 sama dengan bobot sampel dan cawan kering dalam satuan gram, dan W2 sama dengan bobot cawan kosong atau dalam satuan gram juga. Nah, apa dampak dari jumlah kadar air tersebut? Air bebas dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan pangan, seperti proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Sedangkan air dalam bentuk lain tidak membantu terjadinya proses kerusakan pada bahan pangan, sehingga kadar air bukan parameter absolut untuk mengetahui kecepatan terjadinya kerusakan bahan makanan. Ketengikan dapat timbul dari produk dodol akibat reaksi oksidasi yang diinisiasi oleh santan kelapa yang terkena suhu tinggi dalam waktu yang lama saat pemasakan. Akibat reaksi oksidasi tersebut, bau dan rasa tengik dapat muncul beberapa hari, minggu, atau bulan kemudian. Kerusakan ini tergolong sebagai kerusakan kimia dan fisik, sedangkan tumbuhnya jamur merupakan kerusakan mikrobiologis yang dapat muncul beberapa hari setelah proses pengolahan. Tumbuhnya jamur pada produk pangan dapat terjadi pada produk pangan berkadar air yang cukup tinggi atau produk basah dan atau semi basah akibat kontaminasi. Jika proses pengolahan dan pengemasan produk dilakukan secara baik, maka mestinya kontaminasi jamur dapat dicegah.
Proses pemasakan dengan suhu tinggi, seperti yang dilakukan pada pembuatan dodol, mampu mengakibatkan matinya mikroorganisme yang ada dalam adonan, sehingga produk akan terhindar dari tumbuhnya jamur. Gula dapat berfungsi sebagai pengawet alami melalui mekanisme osmosis. Bahan tersebut bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, sehingga air dari dalam sel mikroorganisme yang hidup dalam produk pangan akan terserap keluar sel. Akibatnya, mikroorganisme akan mati karenanya. Dengan demikian, gula tidak akan menyebabkan tumbuhnya jamur, bahkan mampu mencegahnya. Tumbuhnya jamur pada dodol hanya mungkin terjadi akibat kontaminasi yang dipicu oleh misalnya peralatan yang digunakan dan ruang pengolahan yang tidak higienis atau sanitasinya yang kurang baik, tempat penyimpanan produk yang lembab atau pengemasan yang kurang kedap sehingga memungkinkan kontaminan berupa jamur tumbuh dalam produk. Hai, perkenalkan nama saya Sonia Kristi Saragi dengan NIM 180305040. Di sini saya akan memberitahukan nilai aktivitas air pada produk pangan dodol dan menjelaskan pengaruh dari tingginya nilai aktivitas air pada bahan pangan. Dan sebelumnya saya akan memberitahukan tentang produk pangan dodol. Dodol merupakan produk pangan yang bersifat setengah basah yang memiliki tekstur yang lunak, yang dibuat dari campuran tepung beras dan tepung ketan yang ditambahkan santan kelapa dan ditambahkan juga gula merah yang diolah dengan cara pemanasan sehingga dodol memiliki ciri-ciri berminyak, lunak, dan lengket. Dodol atau pasta dodol didinginkan memiliki tekstur yang padat, kemudian dapat diiris dan bersifat kenyal. Nilai dari aktivitas air pada produk pangan dodol sebesar 0,674 sampai 0,721. Nilai aktivitas air pada bahan pangan itu berbeda-beda tergantung dari komposisi atau bahan dasar pembuatan produk pangan itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi besar nilai aktivitas air adalah penambahan gula pada produk pangan. Sifat dari gula yaitu hidroskopis atau menyerap air dapat menjadi faktor utama dari aktivitas air yang rendah pada produk bahan pangan. Proses pembuatan dodol dengan teknik pencampuran dan pemanasan mengakibatkan dodol memiliki kadar air yang rendah, yang menyebabkan produk dodol ini memiliki nilai aktivitas air yang rendah juga, antara 0,674 sampai 0,721, yang memungkinkan produk dodol mengalami kerusakan mikroorganisme itu sedikit atau memiliki peluang yang sedikit. Oleh karena itu, produk dodol memiliki daya simpan yang tinggi karena beberapa mikroba memiliki nilai AW yang tinggi, seperti pada contohnya pada bakteri yang memiliki nilai aktivitas air yang tinggi sebesar 0,9 yang tidak memungkinkan hidup pada bahan pangan yang memiliki nilai AW yang rendah sekitar 0,674 sampai 0,721. Tetapi terdapat jenis mikroorganisme yang memiliki nilai AW rendah di sekitar 0,7, yaitu mikroba jenis kapang. Mikroba jenis kapang ini dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan dodol yang memiliki nilai AW yang rendah. Tingginya nilai aktivitas air pada bahan pangan dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan pangan itu sendiri. Contohnya kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas mikroorganisme. Salah satu contoh kerusakannya adalah timbulnya bau tengi pada bahan pangan dan terdapat kapang pada bahan pangan. Dan kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi kimia, contohnya kerusakan oksidasi dan kerusakan enzimatik. Nama saya Dilsi Sirait, NIM saya 180305043. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pada produk pangan berupa dodol yang memiliki kadar air yang tinggi namun memiliki aktivitas air yang rendah. Seperti yang telah kita ketahui, dodol merupakan salah satu pangan yang berjenis
pangan semi basah atau PSB. Hal ini dikarenakan kadar air yang dimiliki dodol itu berkisar antar 10 sampai dengan 40%, di mana kadar air tersebut merupakan kadar air yang cukup tinggi. Namun pada masa sekarang ini ditentukan bahwa dodol yang beredar di masyarakat, batas kadar airnya hanya berkisar hingga 20%. Di samping memiliki kadar air yang tinggi, dodol juga memiliki aktivitas air yang rendah, yakni berkisar antar 0,5 sampai dengan 0,6. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kandungan bahan yang ada pada dodol. 30 sampai dengan 50% kandungan bahan dodol ialah gula. Gula pada dodol bersifat higroskopis, artinya gula menyerap air bebas yang ada pada dodol sehingga menjadikan aktivitas airnya menjadi rendah. Ikatan hidrogen antar gula dengan air menjadikan gula dapat menyerap air bebas pada dodol sehingga aktivitas airnya menjadi rendah. Hal ini juga lah yang akan menyebabkan masa simpan dodol menjadi tinggi, sama seperti bahan pangan lain yang mengandung kandungan gula yang tinggi seperti sirup, madu, permen, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku pada pangan dengan penambahan garam lain seperti ikan asin, menganut prinsip yang sama di mana ikatan antar gula dengan garam dan air menjadikan menjadikan kandungan air bebasnya itu rendah. Selain karena kandungan gulanya yang tinggi, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh penambahan gula polihidroksil yang sering digunakan pada pangan berupa dodol, yakni gula polihidroksil berupa sorbitol. Gambar sorbitol dapat dilihat pada gambar berikut. Sorbitol ini dapat menyerap air bebas pada dodol sehingga kandungan air bebasnya juga menjadi lebih rendah.